Kekurangan New NMAX 2024 yang masih bisa tertutupi dan kira-kira gimana ya respon Honda? Apakah akan ada PCX terbaru? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centuries. Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng, sehat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya masih akan membahas seputar dan berkutat tentang New NMAX 2024 yang kita tahu baru aja dirilis ataupun di launching dan diluncurkan ya guys ya. Dan kita tahu juga geng kalau tampilan dari New NMAX 2024 ini ganteng banget, ganteng parah, arogan, bukan arogan, sangar pokoknya ya guys ya, identik dengan ya pokoknya angker gitulah geng. Tapi menurut saya ada beberapa kekurangan atau mungkin apa ya guys ya, ya apa ya, kayaknya sih Yamaha kurang niat di beberapa bagian ini, tapi masih bisa terselamatkan dengan perubahan yang diusung dan dibawanya geng. Kira-kira kekurangannya di apa aja geng ya? Kalau menurut saya pribadi ya guys ya, di area wajah ini udah cakep geng, udah ganteng, udah garang, udah serem ya guys ya. Tapi nampaknya Yamaha tidak terlalu memikirkan sentuhan di area windshieldnya geng. Oke, windshieldnya itu ada sedikit perubahan, tapi untuk overall bentuknya itu masih mempertahankan NMAX generasi yang lama ya guys ya. Dan tentu aja ini menimbulkan pertanyaan pribadi untuk saya, kenapa enggak dibuat lagi aja, desain ulang lagi aja yang lebih apa ya guys ya, yang lebih serem gitu lah, biar total gitu ya guys ya, dalam tanda kutip seremnya. Untuk windshield itu apa ya, bentuknya itu memang masih mempertahankan generasi yang lama seperti itu yang kalau menurut saya sih. Dan kedua sih ya di area spion yang ya, ternyata spionnya masih setia dengan spion generasi sebelumnya. Dan untuk kekurangan selanjutnya yang masih bisa dimaafkan lagi, ya kita udah tahu lah geng, Yamaha ini emang seneng banget ya guys ya, kayak mempertahankan velg-velg di beberapa motornya. Ya sebut aja Mio ataupun apa itu kan kayaknya setia banget ya guys ya, menggunakan velg yang itu aja. Dan ini ternyata berlaku juga untuk NMAX yang masih menggunakan velg dari generasi-generasi sebelumnya, masih dipertahankan seperti itu kan. Dan untuk di sini di area knalpot juga ternyata NMAX ataupun Yamaha nggak melakukan perubahan yang cukup signifikan ya guys ya. Jadi untuk knalpotnya bentuknya masih sama dan covernya pun kayaknya masih 11-12 seperti yang dulu ya guys ya. Dan itu aja di area footstepnya juga masih sama, kenapa nggak dibikin yang kayak apa ya guys ya, mirip seperti Grand Vilano ataupun punyanya PCX yang lebih lebar seperti itu, jadi lebih nyaman mungkin. Kita juga nggak tahu ya guys ya, mungkin beberapa perubahan minor ini atau yang nggak tersentuh perubahan ini mungkin aja untuk menekan biaya, kita juga nggak tahu geng. Dan yang cukup cakep di area sini geng, di area bawah tempat duduk ini, di bawah jok ataupun di area bodi itu ya guys ya, ada permainan warna di sana yang juga menambah kesannya itu cakep banget. Jadi ada ulir-ulir bentuknya itu emang cakep banget. Dan kekurangan-kekurangan itu tentu aja bisa ditutupi dengan berbagai fitur ataupun keunggulan yang dibawanya. Salah satunya ya traction control ini guys. Jadi traction control ini kan memungkinkan motor itu lebih apa ya guys ya, lebih stabil, lebih mencengkram jalanan atau tanah ataupun aspal ataupun sejenisnya geng. Jadi kita lebih nyaman seperti itu. Ditambah lagi dengan dual channel ABS-nya geng. Jadi memungkinkan kita lebih apa ya, pengereman juga lebih mantap, lebih pede lah kita mengendarainya, istilahnya seperti itu geng. Untuk selanjutnya sih menurut saya kesuksesan Yamaha dalam menutupi ataupun mengcover ya guys ya, beberapa bagian yang nggak tersentuh perubahan itu ya di area muka ini geng. Jadi di area headlamp ini, di area perlampuan ini, Yamaha bisa saya katakan ini sukses banget, yaitu membuat desain yang sepertinya mewujudkan gambaran-gambaran atau keinginan-keinginan dari customernya. Dan ditambah lagi di sini ada emblem Teachmax. Wah, ini emblem Teachmax ini langsung kita auto keinget ya guys ya sama kakaknya, yaitu si X-Max Teachmax ya guys ya, yang itu emang ya generasi kedua dari X-Max yang cakep banget ya, cakep, tapi cakepnya itu yang
arogan tapi kalem seperti itu kan. Kalau ini BTW gambar yang X-Max All ya guys ya, yang bener-bener arogan banget gambarnya. Tampilannya itu emang benar-benar arogan banget sih NMAX sorry, X-Max yang ini itu emang, tampilannya itu keren banget, mantep banget geng. Dan untuk selanjutnya apa ya guys ya, ya ini di area, buritan belakang ataupun di area stop lamp ini sekali lagi Yamaha emang berhasil banget mewujudkan, mengimplementasikan lah ya guys ya, gambaran-gambaran keinginan-keinginan masyarakat lah soal, generasi NMAX sebelumnya. Dan kekurangan kalau ini mungkin bisa dikatakan apa ya guys ya, mungkin kekurangan nggak sih Kang? Ternyata apa ya, untuk bagasinya itu ternyata masih di sekitaran 25 literan. Ya ini sih lebih dari cukup kalau menurut saya, terutama untuk mau nyimpen, helm ataupun beberapa bagian lain, barang lain ya guys ya, tapi, kayaknya sama kompetitor masih kalah ya guys ya. Dan untuk di area speedometer juga ini Yamaha juga cakep banget, untuk yang tipe tertingginya pun speedometernya udah cakep banget, mirip seperti punyanya X-Max. Kalau mungkin nggak terlalu suka yang itu, ada lagi, varian di NMAX yang di bawahnya geng, yang di Neo ataupun Neo S sama yang Neo ya guys ya. Jadi untuk speedometernya itu ada 2 pilihan geng, terserah kalian mau pilih yang mana sesuai kebutuhan dan keinginan kalian tentu aja ya guys ya. Dan apa ya guys ya, mungkin, kekurangannya untuk untuk NMAX tipe tertinggi itu di harganya ya guys ya, yang menyentuh 40 juta plus. Nah, itu sih ya kembali lagi sama kebutuhan dan kemampuan masing-masing ya guys ya. Tapi untuk finishingnya itu bisa dikatakan ini cakep banget geng. Dimulai di area kokpit sini, di area stang yang tercover, ya masih aura NMAX tapi apa ya guys ya, penyempurnaan atau finishingnya itu lebih manis seperti itu geng. Jadi ya semua kekurangan itu tercover sekali lagi dengan desain yang mantep, terus fitur-fitur yang digendong, yang dibawa, yang disajikan untuk kita itu ya mungkin bisa dikatakan sesuai ya gengs ya dengan apa yang disajikan oleh Yamaha NMAX 2024 ini yang terbaru ini. Untuk posisi ridingnya juga masih mantep ya, ya itulah geng. Pasti ada plus ada minus, tapi kalau kita mau cari produk ya kalau bisa yang minusnya sedikit mungkin ya guys ya. Dan setelah kehadiran dari New NMAX 2024 ini, apakah Honda nggak bakal tinggal diam? Apakah Honda akan segera menghadirkan all new PCX mungkin? Ya kita nggak tahu, dan ya kita tunggu-tunggu aja ya guys ya, info-info dan update terbaru soal ya PCX ini mungkin. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang kekurangan yang bisa tercover dengan kelebihan yang sangat mantul dari NMAX 2024. Makasih banget 8 menitnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.